Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ratu Zuharni dengan NIM 4222401005. Saya di sini akan menjelaskan mengenai progres PBL saya untuk memenuhi tugas RE 207 Design Thinking. Jadi pada awal semester kan kita sudah membuat empathy chart pada awal proses pembelajaran. Nah, di empathy chart itu terdapat permasalahan yang ada pada robot kita sebelumnya, seperti sensor tidak bekerja dengan baik, robot tidak bekerja baik saat belok, robot tidak stabil, robot tidak mau melewati simpang keempat, lalu pin ESP yang tidak bisa digunakan untuk pin servo. Nah, kalau untuk pembacaan sensor itu tuh sudah kami perbaiki pada progres semester ini. Nah, untuk pembacaan sensornya itu dapat dibuktikan dengan sistem monitoring yang ada pada GUI. Nah, kalau misalnya gerakan belok pada robot itu tuh walaupun masih digerakkan secara manual, gerakan robot itu sudah dapat berbelok tajam maupun berbelok pelan. Nah, robot tidak stabil. Untuk robot kami sekarang itu tuh robotnya sudah dapat bergerak stabil baik pada saat pengoperasian maupun keadaan berhenti. Untuk persimpangan itu mungkin belum kami coba karena masih pada tahap sistem kontrol jarak jauh menggunakan sistem GUI. Nah, untuk pin ESP seperti RXTX, kami pada bulan April itu tuh sudah mengganti microcontroller kami menjadi Arduino Nano, di mana pin Arduino Nano itu tuh cukup untuk ESP maksudnya untuk servo dan komponen lainnya. Nah, untuk sistem komunikasi serial untuk kontrol jarak jauh itu tuh kami menggunakan Bluetooth modul agar dapat dikendalikan melalui Bluetooth dari device lain. Semua permasalahan yang ada pada semester 1 telah kami perbaiki pada semester ini. Mungkin belum maksimal, tapi akan kami maksimalkan dalam waktu 2 minggu ini, termasuk dalam percobaan pada track secara otonomus. Nah, pada robot line follower itu tuh kita pernah membuat sistem requirement review pada minggu kedua pembelajaran atau minggu pertama pembelajaran. Itu tuh berisi syarat-syarat robot untuk bekerja. Nah, itu tuh terdapat robot. Saya akan menjelaskan pencapaian robot kami berdasarkan sistem requirement review. Nah, robot itu tuh sudah bisa mengikuti garis putih atau membedakan garis putih dan garis hitam. Nah, terus robot juga harus bisa bermanuver tajam pada belokan bercabang. Nah, robot kami kali ini itu sudah dapat berbelok tapi belum bisa dijalankan secara otonomus. Tapi programnya sudah ada tapi belum dicoba pada track yang telah disediakan. Robot harus sudah cukup ringan untuk memenuhi syaratnya, yaitu maksimum 3 kilo dengan berat robot kami hanya 350 gram. Untuk robot juga memiliki daya yang cukup untuk menjalankan robot hingga finish. Robot juga sudah dapat menjalankan grippernya untuk mencapit benda dan meletakkannya, tapi belum kami coba pada track. Nah, robot juga telah dapat dikontrol dengan jarak jauh, juga telah memiliki sistem monitoring. Untuk dimensi robot itu tuh sudah pas dengan sistem requirement review yang telah disediakan, yaitu dengan maksimum 15x15 dengan ukuran saat demonstrasi itu 20x20. Nah, sensor juga telah dapat membedakan garis putih dan garis hitam, itu tuh dapat dibuktikan dengan sistem monitoring pada GUI. Untuk progres PBL selama
14 minggu ini yang telah berjalan selama 12 minggu, itu tuh kami telah melewati proses perencanaan konsep robot, seperti dari desain pada semester pertama, yaitu seperti konsep desain, like preliminary ataupun draft design hingga final design. Itu tuh telah kami diskusikan sehingga terdapatlah desain final yang telah kami diskusikan secara bersama mengenai keefektifannya dan keefisienannya. Juga kami telah mendiskusikan komponen-komponen itu pada 4 minggu pertama. Juga kami telah melakukan beberapa pengetesan terhadap komponen maupun pada robot pada saat berjalan, pada saat robot itu masih berupa prototipe maupun sudah difabrikasi. Nah, kami itu sudah melalui tahap benchmark, yaitu untuk mempresentasikan desain kami, dan itu sudah terlewati dengan baik. Lalu pada proses fabrikasi kami telah melakukan beberapa kali pergantian mekanik, bukan pergantian desain, tapi kami terdapat kesalahan pada saat fabrikasi seperti dimensi yang kurang ataupun dimensi yang tidak pas, ataupun pada saat robot ini tidak berjalan dengan baik. Jadi kami harus memikirkan solusi-solusi lain tanpa harus mengubah desain keseluruhan. Nah, semua tahapan ini kami lakukan secara berkelompok dengan saya sendiri bertanggung jawab untuk bagian elektrikal, di mana saya harus merencanakan konsep untuk wiring, melakukan wiring pada robot, seperti mempelajari mengenai komponen-komponen dan pin-pin yang diperlukan untuk komponen, lalu troubleshooting pada sistem wiring ataupun sistem komunikasi ataupun sistem daya pada robot. Itu tuh saya bertanggung jawab untuk menganalisa dan troubleshoot. Seperti jika ada kesalahan pada pin ataupun kesalahan pada wiring, terus ada kesalahan pada saat kenapa komponen ini tidak bergerak, itu tuh saya yang harus mencari akar dari permasalahan. Itu dapat didiskusikan dengan kelompok, tapi saya yang bertanggung jawab dalam aspek tersebut. Untuk progres selanjutnya, mungkin saya akan melakukan pendemonstrasian pada track atau uji coba pada track, lalu menganalisa pengaruh dari tegangan ataupun troubleshoot dari komponen-komponen jikalau terjadi masalah pada robot pada saat proses pendemonstrasian. Berikut merupakan lampiran-lampiran dari pekerjaan saya selama 12 minggu ini. Di situ terdapat skematik wiring, ada wiring diagram, serta pekerjaan wiring saya selama 12 minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.